tepatnya di Jalan Melati. Di sana terdapat sebuah jembatan dan pohon yang dianggap warga sekitar keramat dan angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di acara kesayangan kita, Alam Sebelah. Dan masih bersama saya Mu'ab dan rekan saya Putri Devina. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di Jalan Melati, tepatnya di Martapura. Dan pada malam hari ini juga kita sudah berada di lokasi yaitu pohon keramat. Kita akan menguak misteri yang terdapat di pohon keramat tersebut. Dan konon katanya ada seorang Syekh Muhammad Arjan yang telah meninggal di situ. Bagaimana kelanjutannya, Kak? Menurut cerita yang beredar di masyarakat nih, Put ya. Dulunya di sini, tepatnya kita berdiri sekarang ya di Jembatan Keramat, dan di sini diyakini warga dulunya ada dua pohon yang terdapat di kanan dan di kiri jembatan ini. Di sebelah kanan adalah pohon laki dan di sebelah kiri itu ada pohon bini, dan itu sudah ditebang. Nah, berita yang beredar di masyarakat juga saat pohon itu ditebang ada terjadi tragedi begitu, Put ya. Ada orang yang meninggal karena menebang pohon itu. Nah, untuk kelanjutannya mari tetap ikuti kami dalam penelusuran malam ini di Alam Sebelah. Di pagar jembatan banyak terdapat kain-kain kuning yang terikat, taburan-taburan bunga, dan berbagai benda-benda lainnya yang diletakkan manusia. Entah apa maksudnya. Konon kabarnya, di tempat yang didatangi tim ini pernah memakan korban jiwa, dan warga sekitar pun pernah didatangi penunggu tempat ini di alam mimpi. Oke pemirsa, masih bersama kita di Alam Sebelah, dan sekarang kita sudah di sini sudah ada juru kunci dari tempat ini. Boleh bicara dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Asliah dan Ibu Siti Jaminur. Ya, dan Ibu Siti Jaminur. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit mengenai sejarah tempat ini, Bu. Ibu dulu lah Senin, cuma ibu tahunnya lupa. Yang ibu ingat lah, ibu lewat 2 hari Senin, hendak ke Sumatera, hendak menukar mayang ke Mali-Mali. Mayang ke Mali-Mali. Hendak menukar mayang, mandi ke Sumatera, menukar mayang di Mali-Mali. Terus ibu lewat di sini, lalu ibu yang sama sopir. Ibu menengok situ, kenapa aja ibu banyak kain kuning di sini? Jadi kada tahu aja sopirnya itu. Udah hari Senin tuh lewat, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ibu dimimpi. Malam Sabtunya itu hari Jumat ditebang, malam Sabtu dimimpi. Sudah dimimpi itu setengah 3. Jam setengah 3 subuh dimimpi itu. Terus itu menjapai tangan ibu. Maksudnya seseorang ada yang megang tangan ibu? Iya, mama musut gitu nah. Oh iya. Itu musut tangan ibu. Orangnya nggak pakai baju, cuma pakai selawar biru belau, tinggi, berkumis gitu nah. Pakai tongkat. Jadi ibu, siapa pian musut tangan ulun? Aku orang yang pernah yang ikam lewati, yang ikam tegur semalam, yang hari Senin yang ke pemakaman semalam ya. Jadi kenapa pian? Jadi banyak benar kain kuning diandaki orang di situ. Di situ tuh peristiwa aku dibunuh Belanda aja. Peristiwa aku dibunuh Belanda aja. Ikam kada dapat menemui datu ini, ikam aku bunuh sekampungan jar. Jadi jar datu itu belum lagi mengenalkan ngaran lah. Jadi jar datu itu kalau nyedi saya dibunuh sekampungan, baik aku aja yang mati sendirian si Den. Lalu aku berdapat jadi nggak tunggu si Den.
limbah aku berapa tuh, lalu aku tunggu dipasungnya di pohon jingah itu Jesiden. Di pohon jingah. Pohon jingah kan di pohon itu Jesiden gitu. Nah, lalu aku pohonnya masih halus. Lalu pengaku di awak ini dibeluknya di pohon jingah itu, jadi di pohon itu Jesiden. Lalu tali bilaran, tangan tuh Jesiden dibeluknya jualan tali bilaran. Terus itu aku tuh sudah di awak dipelutnya, tangan dibelutnya. Terus itu aku dilanjanginya Jesiden. Dicariakannya Jesiden aku paring dirincungnya Jesiden. Dicucuknya aku di kemaluan Jesiden. Manu mati aku tunggu aja Jesiden. Lima mati tupang datu di mana pian dikuburnya di situ nah pohon jingah bekas itu Jesiden. Ditabukannya lubang segi 4 Jesiden. Labuhnya aku di lubang itu Jesiden. Ngaranku Datu Syekh Muhammad Arjan Jesiden. Biniku Saripah Fatimah berkubur di bawah pohon jingah situ Jesiden. Oh, jadi istri sama suaminya kubur di dalam di kada di bawah pohon jingahnya ada sidin dikuburnya melewati ke situ sedikit nah kayak lubang sumur yang sidin dikubur ada bini sidin berkubur di bawah pohon jingah itu. Oke pemirsa alam sebelah, itu tadi sudah kita dengarkan petilan sejarah, istilahnya petilan sejarah yang terjadi di Jalan Melati ini Put ya, mengenai Datu Syekh Muhammad Datu Syekh Muhammad Arjan. Datu Syekh Muhammad Arjan. Nah, mungkin untuk penelusuran selanjutnya kita akan tetap menelusuri apa yang sebenarnya ada di tempat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di alam sebelah. Rupanya di sekitar sini menjadi makam seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Arjan. Beliau meninggal karena tipu daya Belanda. Tim melakukan doa bersama dipimpin oleh warga, sekaligus mediasi dengan penunggu di sana. Apa ngarannya di sini? Labuan Tabu. Hendak apa dia di sini? Hendak niat baik raya baik. Amin. Katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim alam sebelah mendatangi pohon keramat yang bersebelahan dengan jembatan keramat. Dan di sini kain kuning semakin banyak ditemui di sekeliling pohon. Ya, permisa, disinilah terletaknya pohon keramat tersebut, dan di sini apa namanya dinamakan pohon bini, dan sebelah sana juga ada pohon lakinya ya. Sekarang kita sedang berada di pohon bini. Ini pohon bini yang dulunya menurut cerita di sini ditebang dan akhirnya menyebabkan 3 orang kecelakaan itu Bud ya. Iya. Nah mungkin bisa pemirsa lihat juga ini sisa batang kayu yang masih tersisa di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di alam sebelah. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ustadz Alwiridan beserta Ustadz Juan yang akan menceritakan juga apa yang mereka lihat di daerah sini. Ustadz Alwiridan, bagaimana pendapat Anda tentang cerita tadi, dan apakah Anda melihat aura-aura negatif, positif, atau tempat-tempat yang sakral di lainnya? Ya, jadi tempat sini yang bisa saya rasakan ya,
Jadi ada tekanan yang sangat kuat. Dan juga di situ juga sepertinya ada jalan ya. Di aliran sungai itu ada jalan, seperti jalan. Itu jalan, dan di situ saya melihat ada gambaran dari mata batin saya lihat ya, seperti kayak kerajaan besar gitu. Tapi di situnya. Ya, yang aliran sampai ke jembatan itu. Itu termasuk itu. Dan itu aku lihat seperti ada tiang besar itu ya. Itu seperti gerbang depan untuk kerajaan ini. Untuk memasuki kerajaan. Iya, kerajaan mereka. Tapi saya tidak tahu ini kerajaan apa. Kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan langsung di tempat ini. Dan kita juga sempat tanya juga. Alhamdulillah kita juga dapat izin juga dari kunci kita ini ya kan. Juga sama Ibu Asniah tadi, dan juga pada Datuk Muhammad Arjan kita sudah kita dapat izin. Kita mencoba untuk menguak misteri di tempat ini lagi, yang lebih jauh ke dalam alam sebelahnya. Begitu ya, mungkin Pak Ustadz Juan? Iya. Oke. Ustadz Juan juga bagaimana nih Ustadz? Keadaan di sini nih Ustadz? Keadaannya mungkin kira-kira sama seperti yang digambarkan oleh Ustadz Sensei Al-Ghazali. Mungkin semua sudah dijelaskan, yang digambarkan sudah jelas semua, dipaparkan oleh Ustadz Al-Ghazali. Mungkin kira-kira setelah ini apakah akan kita lakukan mediasi Ustadz? Iya, kita jangan coba untuk melakukan mediasi atau mediator ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Arjan langsung menemui tim alam sebelah dengan merasuki warga. Dengan siapa saya berbicara? Syekh Muhammad Arjan. Dia adalah Syekh Muhammad Arjan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ustadz Al-Wiridan dari Perguruan Majelis Taklim Nur Saifullah langsung datang ke tempat Datuk untuk bertanya tentang kejadian di sini. Kalau Datuk Syekh Muhammad Arjan bisa mau meluangkan waktunya menjelaskan bagaimana tempat keadaan di daerah sini, seperti saya lihat ada kerajaan, itu kerajaan apa, dan juga di mana katanya Syekh Muhammad Arjan dimakamkan di mana waktu terjadinya Belanda itu menyerang Muhammad Arjan. Sudah tadi anak ulun menyampaikan. Berarti benar ya? Ulun minta izin nontian pulang. Bolehkah ulun meminjam dari penjaga pian yang di sini untuk melakukan mediasi? Kalau dibolehkan, ulun mohon panggilan pian juga. Jadi kami menyediakan 2 orang kena untuk dimasuki oleh penjaga pian yang di sini. Bagaimana Syekh Muhammad Arjan? Apakah Anda membolehkan? Cukup yang tadi juga. Boleh aja lah, nggih. Saya minta mediasi 2 orang. Ustadz Juan dan Ustadz Al-Wiridan memulai proses memasukkan penjaga wilayah ini ke dalam raga mediator. Boleh tahu kami dengan siapa? Kami berbicara dengan siapa? Aku Indrawadi. Aku Indra Jaya. Kami kesini dengan niat baik. Kami hanya ingin tahu sejarah tentang kejadiannya tempat keramat ini. Anda dari bangsa mana? Kami dari bangsa Buaya? Buaya apa ya? Buaya kuning, buaya putih. Buaya kuning dan buaya putih. Apa Anda penjaga tempat keramat ini? Ya. Apa boleh kami berbincang-bincang dengan kalian? Anda juga melihat kan di belakang kita ada datu Anda.
Syekh Muhammad Arzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kejadian tentang tempat keramat ini seperti pohon ini, ada apa ya? Apa yang terjadi dulunya dari sini? Karena manusia congkak. Manusia congkak. Kenapa? Bisa digeser. Bagaimana ceritanya, kejadiannya? Boleh saya tahu dengan Indra Jaya tadi, buaya putih ya? Apa jabatan Anda di sini? Saya Panglima. Panglima. Apa benar ini tempat dulu pernah Belanda datang atau bagaimana? Tolong kami minta ceritakan juga. Pada tempat di sini tempat penjajah para Belanda. Baik, lalu Belanda yang kebingungan dengan Syekh Muhammad Arzan. Kenapa Belanda ingin sekali menangkap Syekh Muhammad tadi? Karena dia susah dikendalikan dan dia terlalu sakti buat Belanda. Jadi susah dikendalikan dan terlalu sakti ya untuk dikendalikan para Belanda. Lalu kenapa sampai mungkin apakah dia tertangkap atau tidak? Ya, dia tertangkap dengan jebakan Belanda. Tertangkap karena jebakan Belanda. Bagaimana ceritanya itu? Boleh kalian ceritakan kembali? Dengan mengancam seluruh desa akan dibunuhnya. Mengancam semua desa akan dibunuhnya. Apabila saya tidak menemui Belanda, maka dengan ancaman itu Belanda akan membunuh semua warga desa. Lalu akhirnya Di persembunyian saya mendengar berita tadi. dari persembunyian tadi Syekh Muhammad Arzan mendengar berita itu. Terus Lalu dia merasa kasihan dengan warga. Maka saya pun menemui para Belanda. apa lagi terjadi? Di pertemuan terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan antara Syekh Muhammad Arzan dengan Belanda. Apa lagi terjadi? Lalu di situ terjadi Pertempuran. Perkelahian berarti ya? Ya, di mana sudah direncanakan oleh Belanda dan jebakan-jebakan pun telah disusun oleh para Belanda. Akhirnya saya Muhammad Arzan Panglima buaya kuning, Buaya putih. buaya putih ya. Mohon prajuritnya dikendalikan dulu. Bagaimana dengan orang-orang yang kecelakaan di sini itu kenapa sebabnya? Apakah memang dari Tuhan atau bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, itu mungkin ya. Kami ingin mau tahu dulu katanya di sini pernah terjadi kecelakaan atau kematiannya 3 orang yang pernah menebang pohon ini. Ya, itu sudah lama. Sudah lama. Kenapa ya? Kenapa itu? Mereka masa congkak ya. Mungkin karena persepsi apa mereka dikatakan sebagai manusia congkak, kalau boleh kami tahu. Kami tanpa permisi. Dia menghancurkan tempat kalian tanpa permisi. Dengan menebang pohon bini itu ya. Jadi pohon ini adalah tempat kalian? Ya. Sinilah kerajaan. Di sini kerajaan kalian ya. Kerajaan apa sini ya? Kerajaan buaya kuning dan buaya putih ya. Begitu. Kalau kami boleh tahu juga, mungkin bisa ditunjukkan di mana letak dari makam Datu Muhammad Arzan ya, maaf.
dalam sini juga? Bukankah ini adalah tempat kuburannya Syarifah Fatimah? Dia bersebelahan. Dia bersebelahan? Ya. Bagaimana dengan kabarnya dia dimasukkan dalam air itu? Ke dalam kolam seperti sumur? Apakah dari sana diambil lagi atau gimana? Dia diseret. Dia diseret ya? Oh, diseret. Darah di kemaluannya. Dengan penciuman darah di kemaluannya. Dan kalau boleh kami tahu juga, mungkin istri beliau apakah juga dibunuh oleh Belanda atau tidak? Bakti sama suami. Oh, dia bakti sama suaminya ya. Baik, apa ada pertanyaan lagi untuk ada ya kalian ingin sampaikan kepada kami semua? Panglima Buaya Putih dan Panglima Buaya Kuning, Indra Jaya dan Indrawani. Tidak ada. Ada. Ada Baik. tiga. Ada tiga. Ada tiga apa ya? Ya. Seperti kebanyakan orang. Ya, seperti kebanyakan orang yang congkak mungkin seperti itu ya. Tiga itu. Ya. Hancurkan keseimbangan. Dan lihat yang kesini untuk berdoa. Itu adalah manusia bodoh. Oh, berarti apakah pernah ada orang yang datang ke sini membawa sesajen meminta pesugihan atau sangat banyak. Kamu lihat tujuh batang. Apa kain itu? Bodoh. Jadi apakah sebenarnya Anda tidak menyukai atau bagaimana dengan diletakkan kain dan bunga? Saya sangat tidak menyukai. Itu adalah kelakuan bodoh manusia. Kenapa? Kenapa? Tapi bukankah itu sangat artinya menghormati kalian semua? Kami tidak memerlukan itu. Itu hanya keperluan setan. Mungkin itu satu, mungkin dua hal yang lagi yang ingin disampaikan. Kalian ingat yang sama atas. Ingat. Apa kalian hidup kasar? Bodoh. Apa? Ada beberapa yang dikabulkan kan? Itu juga kebetulan. Tapi itu juga dari Tuhan, bukan dari setan. Oh, berarti yang datang ke sini meminta pesugihan atau berbagai macam hal lainnya itu cuman kebetulan dan sebenarnya Tuhan yang mengabulkan. Yang mengatur rezeki itu adalah Tuhan. Maksud kalian berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Ya. Bukan karena tempatnya atau apa, tapi karena bukan. Oh ya. Tapi bagaimana kalau orang datang ke sini cuman berdoa dan meminta berkah melalui datu? Tanyakan pada mereka sendiri. Kenapa dia begitu? Apa ada tuh buaya putih sudah ingin pergi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepalanya. Indra Jaya. Bisa akan tunjukkan apa ini kerajaan kalian? Sampai di mana kerajaan kalian? Sungai itu ya? Baik, terima kasih atas informasi yang kami dapatkan. Saya selaku cuma perantara saja. Ya, saya permisi dulu kepada Indra Jaya. Mohon Indra Jaya untuk keluar dari perantara tubuh ini. Waalaikumsalam.
buaya kuning dan buaya putih yang merasuki mediator tidak suka dengan adanya kain kuning di wilayah itu dan menyebut manusia itu bodoh dan congkak, karena semua itu bisa jadi hanyalah tipu daya setan yang ingin membuat manusia sirik. Oke pemirsa, kembali lagi di alam sebelah. Tadi sudah kita lakukan mediasi terhadap dua mediator ya Ustadz ya. Iya. Dan sepertinya tadi mereka menggambarkan bayangan mereka bahwa salah satunya adalah berwujud Buaya kuning dan buaya putih. buaya kuning dan buaya putih. Nah menurut Ustadz bagaimana cerita yang tadi disampaikan oleh mereka Ustadz? Ya, jadi apa yang mereka ceritakan kita bisa tangkap sebagai informasi ya. Tapi tetap kita selama kita di jalan yang benar, tahu tentang agama ya, tentang agama Islam benar, yaitu dengan berpedoman dua kitab kita sebagai kitab dasar kita ya kan, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan mengetahui yang mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Tapi dari informasi dikatakan bahwa seperti itulah keadaan yang mereka infokan. Tapi kita tetap tidak boleh meyakini apa saja yang dia katakan, ya kan. Cukup kita mengetahui informasi itu. Itu adalah menurut alam sebelah yang di sini. Ya. Benar apa tidaknya kita Allahu alam. Kita hanya memberitahukan pada masyarakat info di alam sebelah sini seperti itu. Yang pasti rentetan sejarahnya juga sudah mereka ceritakan juga Ustadznya. Iya. Dan makamnya pun sebenarnya berdampingan katanya tadi ya Ustadz. Ya ternyata berdampingan ya. Ternyata memang benar di sumur itu, tapi ternyata diseret. Ya. Diseret kan dengan darah yang bercucuran dan di sini juga ternyata yang itu ya berarti ya. Iya. Oh begitu. Mungkin itu saja ya. Oke, baik, mungkin itu tadi pemaparan yang dari mediator sampaikan. Jadi untuk pemirsa alam sebelah tetap jangan kemana-mana, saksikan terus kami di alam sebelah. Minuman kesehatan sambung nyawa. Nah, mari awak pina garingan nyala, pina awak pina uyu vitamin, minum ini pina. Ini untuk membantu kesehatan kita, untuk menjaga imun kita ya Allah. Nah, pesan kan lah, nomor WA-nya ada. Ini kan, ini muncul kan? Insyaallah. Silakan di order. Di order nak. Pemirsa, saat ini juru kunci kita sedang pamit. Datuk Syekh Muhammad Arjan ya, agar kiranya tidak terjadi apa-apa lagi di daerah ini. Kembali, tim melakukan doa bersama. Tanda tim akan berpamitan kepada penunggu di sana. Setelah itu, ada warga yang dirasuki
oleh penunggu tua yang ada di bawah jembatan. Yang di bawah jembatan. Aku udah tutuhan. Dia menunggu buaya putih buaya hilang. Aku udah tutuhan yang di bawah jembatan. Aku sudah tua. Alhamdulillah bertamu nonton juga ulun. Bapak pamitan jualan pian. Aku hendak menolakkan kamu boleh kan? Nggih. Atas selamat ajan. Tuhan buah jembatan ini aku nunggu buaya. Aku telah orang Tuhan. Untung kok aku bawa diam lagi. Paham lah. Alhamdulillah bertamu pian jualan nah. Oh, iya kemana? Jalan pamitan lah dari Tuhan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara tidak sengaja, tiba-tiba ada warga lain yang dirasuki. Dan yang merasuki adalah istri dari Syekh Muhammad Arjan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan saya berbicara dengan siapa? Assalamualaikum. 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 Kalau boleh tahu kita lagi berbicara dengan siapa? Waalaikumsalam. Saya Syarifah Fatimah Kampung Kambang. Anak yang kambang tadi Pak Ai. Oh nggih, kan ada nggih. Nggih, bahasa nggih. Ingat aja nggih. Enak kan kambang. Nggih. Hanya nanti enak kan bahasa. Ampun lah malam ini udah tua. Nggih. Nama padahal orang kekajutannya udah silakan. Kalau boleh tahu mungkin ada kesedihan apa nih yang mau pian sampai menangis nih kiranya? Ada harum-harum. Kita ada harum-harum lupa. Ada namanya lupa apa sayang. Tadi tinggalan. Keberatan ya ampunnya ada tua ini alhamdulillah keberatan. Pokoknya ulun kena kesini pulang. Jalan pun waktu akan ulun sebagai juga tuan dua, bapak habib dua ulun. Alhamdulillah. Untuk sini juga akan pulang. Aja ulun untuk Khalifah Syarifah Fatimah. Kita bertamu pulang kita. Setelah ini kami tutup kami pulang. Kita berlahir. Nah itu aja. Nah, benar, gila. Gila. Saya keluar dulu biar nih. Nah, laki biar nah, belakang nah. Nah, ya, Mama jemput Pian dulu aja. Tempat Sidin dulu setumat Sidin. Berbicara langsung Sidin dulu aja di belakang, karena bertamu lain pulang Sidin. Biar akan jatuh Sidin mambil.
tadi ada salah satu warga kita yang mungkin kerasukan ya, Ustaz. Bagaimana itu, kenapa jadi menangis, Ustaz? Ya, itu dia adalah untuk di alam sebelah sini dia bernama Syarifah Fatimah, istri dari Syekh Muhammad Arjan. Ya, itu dia menangis, dia juga ingin diberi penghormatan juga. Dia bilang dia minta kembang juga kan, tapi kita lupa. Dan kita juga tidak membawa wangi-wangian, karena wangi-wangian itu adalah kesukaan Nabi Muhammad. Lagi seorang Syarifah ya kan, keturunan Nabi juga kan. Mereka itu suka yang berbau wangi-wangi. Ya. Malaikat saja suka yang wangi-wangi. Nah, jadi untuk di rumah pemirsa ya, jadi kayak laki-laki itu jangan lupa pakai wangi-wangian. Karena kalau tidak salah juga memang hukumnya sunat. Iya, ya? Sunat berpahala. Nah, gitu. Dan juga Ustaz, mungkin juru kunci kita tadi juga mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa di rumah, mungkin apa yang ada dalam dirinya ketika berubah menjadi seperti orang tua tadi, Ustaz? Ya, itu adalah penunggu di bawah jembatan ini, gerbang depan. Oh, gerbang depan di bawah jembatan. Iya, yang menjaga juga. Artinya dengan para panglima buaya kuning dan panglima buaya putih. Dia menjaga, dia sangat tua sekali, tapi masih tetap dihormati para kerajaan mereka, seperti itu. Jadi dia mungkin mau ngantar saya, mau pulang ya kan, berpamitan. Nah, alhamdulillah saya juga bertemu dengan beliau. Mungkin ada kaitan dengan episode sebelumnya, Satya, sopan santun kita juga, datang permisi dan pulang dengan permisi. Iya, betul. Satya, Jangan seperti jelangkung ya kan. Iya, pulang tadi jemput. Pulang. Oh ya, Ustaz, mungkin nih di akhir acara kita pada episode kali ini nih, mungkin pesan-pesan apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini nih, Ustaz? Iya, ini pesan saya untuk yang di rumah, dimanapun kalian berada, ingin ke makam atau jihad seperti apa, atau ke tempat yang lebih angker atau apa, tetaplah kalian mengucapkan salam, karena namanya kita hidup tidak hanya sendiri, tapi juga hidup dengan mereka. Katakan salam kepada mereka, walaupun mungkin ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Bagi yang tidak, ucapkan saja dengan niat menyalami orang-orang yang di dalam sebelah kita, karena nama kita berdampingan ya kan. Nah, tetap kita mensalam. Kalau melihat, bagus lagi, langsung berbicara, langsung berkomunikasi ya kan, dengan mata batin ya kan. Nah, bisa, boleh seperti itu. Mungkin juga, Ustaz, pesan-pesan yang disampaikan oleh buaya kuning dan buaya putih mengenai kain tadi, Ustaz. Ya, itu untuk versi buaya kuning dan buaya putih dikatakan, itu boleh kita mempercayai buaya kuning putih tadi atau mempercayai yang lain. Itu terserah masyarakat yang pemirsa yang menonton. Nah, bagi mereka meyakini seperti apa, harus pakai atau apa tidak, terserah mereka. Itu hanya sebuah info yang didapatkan dari alam sebelah sini, seperti itu apa adanya. Jadi untuk kepercayaan mereka yang ada di rumah semasa, kita tidak bisa untuk membuat mereka percaya harus ada buaya kuning, atau membuat para pemirsa percaya kepada yang lain lagi ya kan. Ini kita hanya menunjukkan bahwa itulah info yang terdapat dari alam sebelah ini. Gitu dan aja. Mungkin saya, Ustaz, mungkin pemirsa di rumah juga perlu mengetahui ada hal yang menarik sebenarnya, Ustaz, di bumi kita Kalimantan, dari pesan buaya kuning dan buaya putih tadi, Ustaz, mengenai penebangan pohon itu, Ustaz. Dan kayaknya mereka dari alam sebelah pun sebenarnya tidak senang kalau hutan kita dibabat dan pohon-pohon kita ditebang, mungkin, Ustaz ya. Iya, karena pohon itu, karena bangsa-bangsa mereka makhluk gaib sana kadang-kadang mereka bertempat di gunung, dalam batu, seperti Nabi bilang seperti di dalam lubang, air tenang, di laut yang luas. Nah, seperti pohon-pohon itu ada penunggunya. Jadi kalau kita tidak bersalamualaikum atau bersalam atau mungkin berbaca doa dulu atau apa ya kan, itu atau tidak bisa melihat ke dalamnya, hati-hati. Paling tidak carilah orang yang bisa mengetahui ada apa dalam ini. Kalau kita tertebang dengan alam mereka, kalau kita kurang doa, kurang kuat ya mereka bisa berbahaya. Berbahaya gini, mereka bisa mencelakai kita, itu izin Allah. Izin Allah juga. Ya, bukan berarti dia mencelakai kita itu karena dia yang sakti, enggak. Nah, memang izin Allah, kan dia sakit hati, di rumah dihancur, dia sakit hati. Sama kayak kita, mungkin kalau manusia rumah dihancur gimana rasanya? Pasti dia akan memikirkan bagaimana untuk balas dendam, gitu kan? Iya, benar. Nah, mungkin dia akan berdoa pada Allah juga, minta izin Allah dia, terus dia mungkin menggiring kemana ya kan, sampai celaka manusia tadi, bisa mereka. Nah, makanya namanya sihir, guna-guna, santet itu ada. Terbukti dengan pernahnya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Makanya turunnya ayat itu namanya ayat Al-Falaq dan An-Nas, surah An-Nas. Nah, itulah penangkalnya.
Sering-sering permisa membaca Al-Baqarah. Oke, mungkin itu dulu hasil penelusuran kita pada episode kali ini ya Putri ya. Tetap jangan kemana-mana dan saksikan terus acara kita di Alam Sebelah. Demikian penelusuran tim Alam Sebelah di daerah Martapura. Nantikan penelusuran selanjutnya di tempat yang lebih angker dan penuh mitos. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh